Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Kartika dari Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama. Sekarang kita akan mulai perkuliahan online pada hari ini dengan mata kuliah Praktikum Sistem Informasi Akuntansi. Pada kali ini kita akan membahas bab 3 tentang pendokumentasian sistem dan diagram aktivitas. Sebelum mulai perkuliahan hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 3 Pendokumentasian Sistem dan Diagram Aktivitas. Yang pertama, pendahuluan pendokumentasian sistem dan diagram aktivitas. Dokumentasi menjelaskan cara sistem bekerja termasuk siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana entry data, pengolahan data, penyimpanan data, output informasi, dan sistem pengendalian. Untuk dokumentasi sendiri merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan berbagai macam dokumen. Sedangkan untuk fungsi dokumentasi, yang pertama untuk memberikan informasi terkait isi dokumen bagi pihak yang memerlukan. Yang kedua sebagai penjamin keutuhan dan keautentikan informasi yang dimuat dalam dokumen. Kemudian yang ketiga, menjaga dokumen agar tidak rusak. Yang keempat, sebagai alat bukti dan data mengenai keterangan dokumen. Yang kelima, sebagai alternatif penyimpanan dan penyelamatan fisik serta isi dokumen. Jadi memang di sini arti populer pendokumentasian sistem meliputi diagram, bagan alir, tabel, representasi, grafis, dan informasi. Jadi memang untuk deskripsi naratif dari sistem ataupun interaksinya. Dalam bab ini ada dua alat dokumentasi sistem yang umum. Yang pertama diagram arus data, kemudian yang kedua bagan alir. Untuk diagram arus data di sini merupakan deskripsi grafis sumber data, arus data, proses transformasi penyimpanan data, dan tujuan data. Sedangkan untuk bagan alir sendiri merupakan deskripsi grafis sistem. Jadi memang di sini untuk bagan alir sendiri ada beberapa bagan alir, ada jenisnya. Di sini ada 3 jenisnya. Yang pertama bagan alir dokumen, yang kedua bagan alir sistem, yang ketiga bagan alir program. Untuk bagan alir dokumen menunjukkan arus dokumen dan informasi atas departemen atau area pertanggungjawaban. Yang kedua, bagan alir sistem menunjukkan hubungan antar input, pemrosesan, dan output sistem informasi. Sedangkan yang ketiga, bagan alir program menunjukkan urutan operasi logis komputer yang menjalankan program. Di sini ada diagram arus data atau data flow diagram. Jadi flow sendiri itu arus. Jadi data flow diagram menjelaskan arus data dalam organisasi secara grafis. Arus data atau data flow sendiri merupakan perpindahan data di antara proses, penyimpanan, sumber, dan tujuan. Data yang melewati antara penyimpanan data dan sumber atau tujuan harus melewati proses transformasi data. Jadi memang data menunjukkan apa saja yang mengalir, satu-satunya pengecualian adalah arus data antara proses dan penyimpanan data seperti arus data. Nah, di sini ada bagan alir atau simbol. Bisa dilihat untuk yang pertama di sini seperti persegi panjang ya, namanya sumber dan tujuan data. Jadi untuk penjelasannya, orang dan organisasi yang mengirim data dan menerima data dari sistem yang diwakili oleh kotak persegi.
Jadi di sini tujuan data disebut sebagai data science. Kemudian di sini yang kedua itu ada arus data. Arus data ke dalam atau keluar proses disajikan oleh garis lengkung atau garis lurus dengan panah. Kemudian yang ketiga bulat ya, itu namanya proses transformasi. Penjelasannya, proses yang mentransformasikan data dari input ke output yang diwakili oleh lingkaran dan seringkali disebut gelembung, bubble. Kemudian di sini ada garis horizontal 2, namanya penyimpanan data. Penyimpanan data diwakili oleh 2 garis horizontal. Kemudian di sini yang terakhir ada segitiga, namanya pengendalian internal. Pengendalian internal diberi nomor dan dijelaskan dalam tabel pendamping. Selanjutnya ada bagan alir atau flowchart. Merupakan teknik analitis bergambar yang digunakan untuk menjelaskan beberapa aspek dari sistem informasi secara jelas, ringkas, dan logis. Jadi memang bagan alir itu mencatat cara proses bisnis yang dilakukan dan cara dokumen mengalir melalui organisasi. Kemudian bagan alir juga digunakan untuk menganalisis cara meningkatkan proses bisnis dan arus dokumen. Memang sebagian besar bagan alir digambar menggunakan program perangkat lunak seperti aplikasi Visio, Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Nanti kita juga untuk selanjutnya kita akan mendownload untuk aplikasi Visio. Jadi kita akan membuat bagan alir menggunakan aplikasi Visio. Kemudian di sini bagan alir sendiri menggunakan seperangkat simbol standar untuk menjelaskan gambaran prosedur pemrosesan transaksi yang digunakan oleh perusahaan dan arus data melalui sistem. Kemudian di sini untuk simbol bagan alir dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama simbol input dan output. Di sini menunjukkan input atau output dari sistem. Kemudian yang kedua ada simbol pemrosesan, menunjukkan pengolahan data baik secara elektronik maupun manual. Yang ketiga, simbol penyimpanan, menunjukkan tempat data disimpan. Yang keempat, simbol arus dan lain-lain, menunjukkan arus data di mana bagan alir dimulai dan berakhir, kemudian keputusan dibuat dan cara menambah catatan penjelas untuk bagan alir. Nah, selanjutnya di sini ada simbol-simbol bagan alir. Yang pertama itu dokumen. Namanya dokumen ya, kalau gambarnya seperti ini, seperti yang paling atas itu. Dokumen, penjelasannya dokumen atau laporan elektronik atau kertas. Jadi kalau misalkan dokumennya 1, digambar seperti ini 1, kalau dokumennya 2, tinggal digambar seperti ini 2, kalau 3 tinggal digambar menyesuaikan perintah untuk bagan alir sendiri. Kemudian yang kedua, berbagai salinan dokumen kertas. Diilustrasikan dengan melebihi simbol dokumen dan mencetak nomor dokumen pada muka dokumen di sudut kanan atas. Jadi memang kalau untuk dokumen sendiri, kalau untuk dokumennya sendiri melebihi 1, diberi nomor. Misal di sini pada pojok kanan atas diberi nomor 1, kemudian 2, 3, dan seterusnya, tergantung untuk dokumennya berapa. Lalu yang ketiga ada output elektronik, merupakan informasi yang ditampilkan oleh alat output elektronik seperti terminal, monitor, ataupun layar. Kemudian yang keempat ada entry data elektronik. Alat entry data elektronik seperti komputer,
terminal, tablet, atau telepon. Kemudian di sini yang terakhir ada input dan output elektronik. Entry data elektronik dan simbol output digunakan bersama untuk menunjukkan alat yang digunakan untuk keduanya. Selanjutnya ada simbol pemrosesan. Pemrosesan komputer. Ini namanya pemrosesan komputer ya, bukan persegi panjang. Di sini fungsi pemrosesan yang dilakukan oleh komputer biasanya menghasilkan perubahan dalam data atau informasi. Kemudian di sini juga yang kedua ada operasi manual. Operasi pemrosesan yang dilakukan secara manual. Kemudian di sini ada simbol penyimpanan. Namanya database ya, ini yang seperti tabung. Data yang disimpan secara elektronik dalam database. Kemudian simbol penyimpanan yang kedua di sini ada pita magnetik. Daya yang disimpan dalam pita magnetis, pita yang merupakan media penyimpanan backup yang populer. Kemudian untuk simbol penyimpanan yang ketiga, ini seperti segitiga terbalik ya. Namanya file dokumen kertas. File dokumen kertas, huruf mengindikasikan file urutan pemesanan. Jadi ada secara numerik, berdasarkan tanggal ataupun alfabet. Kemudian di sini ada yang keempat, simbol penyimpanan yang keempat ada jurnal atau buku besar. Jurnal atau buku besar akuntansi berbasis kertas. Kemudian di sini ada simbol arus dan lain-lain di sini. Yang pertama arus dokumen atau pemrosesan mengarahkan arus pemrosesan atau dokumen. Jadi arus normal ke bawah dan ke kanan. Kemudian untuk simbol arus yang kedua ada hubungan komunikasi. Jadi transmisi data dari suatu lokasi geografis ke lokasi lainnya via garis komunikasi. Kemudian di sini yang bulat ya, namanya konektor dalam halaman yang menghubungkan arus pemrosesan pada halaman yang sama, kemudian penggunaannya menghindari garis yang melintasi halaman. Kemudian yang keempat, konektor luar halaman. Entry dalam atau keluar halaman yang lain. Terus yang kelima ada terminal. Jadi kalau arus awal akhir itu digunakan seperti ini, terminal. Kemudian ada yang kelima, ada simbol arus yang kelima itu ada keputusan. Di sini langkah pembuatan keputusan jadi menggunakan simbol arus keputusan. Kemudian yang terakhir ada anotasi atau catatan tambahan. Merupakan penambahan komentar deskriptif atau catatan penjelasan sebagai klarifikasi. Untuk yang terakhir adalah simbol arus dan lain-lain. Ini sudah selesai. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan menginstal untuk aplikasi Visio. Jadi kita akan menggunakan aplikasi Visio untuk membuat bagan alir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.